Terus di kanan kiri gue ada 2 orang cowok yang dia gambarkan sosoknya, yang salah satunya sama persis kayak yang gue lihat malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel PMK Padepokan Malam Kliwon. Yes. Dan kali ini kita berjumpa di tahun 2023. Wih, PMK sekarang bertiga. iya, kaget kan? Kaget kan? Tiba-tiba hostnya jadi 3. Ayo. Karena kita akan memberitakan ya update Piala Dunia Qatar Enggak, itu 2023. dia kemarin Oh, job desk-nya. Kita sudah kedatangan Kak Hanum. Halo. Kak Aziz Hanum. Terima Waduh. kasih PMK udah diajak ke sini. Waduh. Mahal banget transportnya ke sini ya dia ya. Asli. Biasa ke Qatar ke Jeruk Purut. Iya. Kan udah tadi minum jus jeruk sama Taichan. Oh, itu ridersnya. Itu ridersnya bener. Ya jadi langsung aja kita pengen tahu cerita horor selama siaran. Waduh, nggak gitu. pakai apa ya, Nggak pakai langsung ini. mentang-mentang news anchor. Tapi kalau teman-teman belum kenal Iya. atau belum tahu, sekali-sekali coba lihatlah TV Anda yang ada di dalam rumah atau ada di luar rumah. Nggak ada ya TV di luar rumah ya? Atau yang dari HP biasanya. Dari HP maksud gua. Kak Nonton di Hanum warung. nih Nonton di warung. Oh ya warkop. Kak Hanum nih membawakan beberapa segmen berita yang cukup menarik menurut saya ya. Masa sih Pak? Iyalah. Nanti Dan ya sebelum jadi news anchor juga kan sempat siaran juga, ya kan. Terus jadi reporter. iya. Dan kemarin kita sempat dengar kalau selama Kak Hanum ini berkarir itu banyak ternyata menemui pengalaman-pengalaman mistis juga. Iya. Tapi boleh disebutin gak sih Kak Hanum sekarang Iya. siaran di Di mana mana gitu? atau membawakan berita di mana gitu? Oke. Jadi sekarang gue kerja di SCTV. Oke. Oh, boleh ya. Tepatnya di Liputan 6. Nah. Gue punya program namanya Point of View Promo ya. Enggak Ya, nggak apa-apa. Pendengar kayak PMK kan banyak banget nih. Amin, amin ya Allah. Jadi kalau lagi aku lagi nggak into banget sama cerita-cerita horor, kamu bisa nontonin program aku. Namanya Point of View, isinya interview tokoh-tokoh publik, politisi, budayawan, orang siapapun itu yang menarik untuk dikulik sisi lainnya. Wah. Silakan saksikan. Keren. Salah satunya yang paling berkesan interview siapa? Pak Luhut. Pak Luhut. Kebetulan Pak. 2 minggu lagi Pak Lut akan juga mampir ke sini. Oh ya? Iya. Heeh. Wow. Amin ya. Amin. Mau dibantuin? Boleh kalau Cerita horor Ya, Pak iya Luhut kan? Iya, siapa tahu. Iya. Pak Luhut ketemu kuntilanak. Wah itu Nah. viewsnya tembus 3 juta itu. Bener. Iya, amin. Amin. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, gua sama Kak Hanum nih lagi intens lah kita ya. Kita sama Kak Hanum nih lagi intens ketemu gitu ya. Sampai akhirnya di satu event gitu kemarin sharing-sharing, mau nggak share cerita horor? Oh, gua ada nih beberapa pengalaman spiritual gitu ya. Beberapa pengalaman spiritual tuh nggak harus horor Num. Bener. Iya kan? Bagi umroh spiritual. Nah, gitu kan, dan banyak yang apa ya? Ya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika lah. Bener. Gitu. Bener. Nah, sekarang mau diceritakan di sini. Tapi sebelum masuk ke cerita gue mau nanya deh. Kak Hanum tuh tipikal orang yang sensitif atau enggak? Sebenarnya. Kagak. Gue kagak sensitif banget. Literally. Jadi malah agak badak. Jadi ketika gue mengalami itu menurut gue aneh banget sih gitu. Karena seumur-umur gak pernah ada pengalaman yang mendekati. Ya mungkin karena kurang tidur or apa, gue mikirnya selama ini tuh cukup scientifically kayak ya udah lah ya bisa dibuktikan apa karena gue kecapean. Tapi kalau yang ini proven karena apa yang gue lihat ternyata orang yang bisa melihat hal yang sama tanpa gue jelaskan gitu. Oh, gitu. Ya jadi memang tidak sensitif. Enggak Agak sensitif. badak. Malah lebih Badak. cuek Agak jatuhnya ya. badak gitu. Apa ya, bukan agak badak, apa sih lain namanya itu? Ya udah gitu cuek aja, apatis aja gitu. Iya, Bener. apatis aja. gitu. Apatis. Iya, lurus-lurus aja gitu, nggak ada pernah gitu-gituan hidupnya Iya. pengalamannya gitu sih. Iya. Tapi yang menarik, kok mau bercerita dengan kita? Nah, Asik. berarti ada sesuatu yang Ada sesuatu Ada, ya. ada sesuatu. diceritain. Langsung mau diceritain aja nih ya. Boleh dong. Boleh, Mau oke. pakai gimana kayak segala macam Oke, kita oke. santai aja, ngalir Santai aja. ngalir aja. Uh-uh. Jadi
Jadi gini ceritanya. Asik. Kismis Nah banget. ini, nah ini nggak kita justru nggak kita banget ini. Enggak. Iya. Enggak, YouTube gue namanya jadi gini soalnya. Oh iya. Oh, iya, bener. bener. Iya. Kita promoin lagi itu. Banyak kan dia programnya. Mohon maaf. Oke, jadi gini, gue tuh pernah ada 2019. Terakhir itu sebelum pandemi gue ikut open trip ke Nepal. Nah, jadi rombongan gue ini yang gue kenal cuman yang bikin si open tripnya doang. Teman baik gue namanya Bartian, temen gue motret. Dia bikin open trip yang isinya tuh random lah, orang berbagai macam usia, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Gue termasuk yang paling muda yang ikut ke sana. Semua berjalan dengan happy-happy aja, gak ada apa-apa sampai di sana. Capek kan, baru sampai. Namanya ikutan open trip, naiknya kan ekonomi class flight. Terus juga di Nepal itu kan bukan negara yang maju ya, jadi lumayan ribet ngurusin on arrival. Intinya melelahkan lah trip dari sampai ke Nepal. sananya. Terus udah capek banget, gue sampai di penginapan itu udah sekitar, kalau kita mungkin azan maghrib deh gitu, udah menuju maghrib lah gitu ya. Karena kan gue kedengaran bunyi azan karena kebetulan tempat gue nginep itu nggak terlalu jauh dari pemukiman muslim di situ gitu. Terus gue ketiduran, emang lagi nggak sholat gitu, gue tidur. Terus gue nggak tahu gue udah terlelap dari jam berapa, sekitar mungkin jam 11-an gue bangun, gue ngeliat TV tuh nyala di depan mata gue. Nah, gue punya roommate gue nggak perlu gue sebutin namanya, udah ibu-ibu parubaya gitu. Roommate gue lagi abis mandi lah gitu, kayak abis siap-siap mau tidur. Terus gue tanya kan, Mbak mau tidur? Iya oke, aku tidur lagi ya Mbak, capek banget gue bilang gitu. Nggak tahu nih kayak exhausted banget ya, jadi gue mau tidur aja. Gue lihat TV nyala, terus udah gue tidur. Terus lama-lama ganggu nih TV, gue cari remote-nya, gue matiin, gak ada jarak semenit, gue nengok nyala lagi TV-nya. Gue matiin lagi, lah rusak kali ini remote apa gimana TV-nya. Gue matiin lagi, nyala lagi. Ada kali sampai 4 kalian berkali-kali gue matiin nyala. Terus udah bodo amat. Terakhir gue matiin, gue pencet yang lama remote-nya, mati tuh dia. Pas gue tidur, mungkin jaraknya nggak terlalu lama dari gue terakhir kali matiin TV. Partner gue, roommate gue udah tidur nih, udah juga istirahat. Gue tiba-tiba ngerasain, kan kalau ada orang di sebelah lo ngerasa ada panas tubuh orang yang tiduran. Ada hawa. Ada hawa kan. Nah, pertama gue udah ngerasain kayak ada yang duduk di pinggir kasur gue gitu loh, kayak duduk posisinya di bagian belakang gue, tapi kan perasaan gue doang kali, gue capek banget nih gitu. Gue tetap mikir gue capek. Terus gue berusaha merem lagi. Nggak lama, dari arah belakang itu adalah pintu kamar mandi. Ada orang keluar dari kamar mandi. Orang, sumpah ini gue inget banget. Ada orang keluar dari kamar mandi, dia jalan. Jadi ini orang yang berbeda ya, bukan yang lagi duduk di pinggir kasur gue. Ada orang keluar dari kamar mandi, dia jalan ke arah kasur gue. Bener-bener jalan, nyamperin ke sebelah gue, di pembatas kasur antara kasur gue sama kasur partner gue. Bentuknya orang, tapi kan gue nggak berani lihat palanya. Gue pikir ada maling kali ini, gue harus gimana ya gitu. Ini gue dengan sadar banget, gue bangun apa enggak, tapi gue juga bingung, nggak ada perlawanan, nggak megang apa-apa, lagi posisi tidur capek gitu kan. Gue juga nggak tahu. Yang di sebelah gue lagi goyang-goyang, pindah posisi, tiba-tiba. Ini roommate lo tuh? Enggak. Itu yang itu duduk. goyang-goyang yang lagi gitu. ada duduk di kasur. Roommate gue malah tidur di situ. Jadi ada 2 orang di kamar gue, orang yang masih gue anggap orang, entah ini siapa. Terus tiba-tiba dari gerakan duduk dia rebahan. Dia rebahan di sebelah gue. Ini jam berapa sih? Maghrib tadi kan? Enggak, udah jam 11 malaman tuh. Oh udah malam. Terakhir gue bangun itu udah jam 11 malaman. Jadi gue ngadep ke sana, di sebelah gue ngelihat ada orang sosoknya gondrong, cowok, agak hitam. Mungkin itu karena juga gelap ya, tapi gue ngeliatnya engahnya bentuknya hitam gitu. Yang di sebelah gue ada punggung nempel di punggung gue. Gimana? Jadi orang tiduran saling ngebelakangin, kayak The Virgin. Gitu. Iya gitu. Jadi di ruangan itu ada dua orang yang gue nggak tahu apa gitu atau siapa itu. Gue cuman
gue biar gini-gini gue bisa apal Yasin. Gue baca Yasin tuh dan akhirnya Bim gue Kenapa baca 3 ayat tuh? Iya, gue baca surat Yasin yang gue bisa aja. Gue baca semua ikan Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah gue baca selesai. Terus gue cuma mikir kayak, ya Allah kalau emang udah nih takdirnya apapun yang terjadi gue ikhlas. Tapi yang jelas please bikin gue tidur. Gue gak mau tahu apa yang terjadi selanjutnya. Gue tidur. Pas gue mencoba untuk tidur, ini orang-orang masih ada di sebelah gue. Pas gue nengok, yang si gondrong ini, gue melek tuh udah nggak ada. Udah mungkin udah kesana lagi atau gue nggak tahu gimana. Tiba-tiba roommate gue lagi duduk gitu. Roommate gue lagi ngeliatin ke arah gue. Terus gue nanya, Mbak kenapa? Gue nggak berani ngomong. Gue, Mbak kenapa? Hanum di belakang kamu udah siapa? Jadi dia pun kayak ngeliat orang, gue nggak tahu ini gue di dalam mimpi atau repropan, gue nggak paham ini apa yang terjadi. Terus gue bilang nggak tahu Mbak, tidur. Gue baca doa lagi, gue ngajak dia tidur udah segala macam. Akhirnya pagi hari gue bangun tidur, gue keringetan, kuyup parah semuanya. Gue ngeliat sebelah gue, biasanya kalau ada bekas orang tidur kan ya at least ada lecak-lecakan gitu kan kasurnya kan. Nggak kenapa-napa kasur, kayak nggak ada bekas orang tidur, masih rapi, cuman bagian gue tidur doang yang masih yang udah berantakan gitu. Terus gue tanya sama partner kamar gue, Mbak semalam lihat apa di belakang Hanum? Ah lihat apa Hanum? Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Dah. Seriusan Mbak? Iya nggak lihat apa-apa kok. Aku nggak tahu, aku semalam tidur aja. Oh oke, fix. Gue mimpi. Gue cuman mikir gitu kan. Udah hari berlalu, sudah beberapa hari gue di Nepal. Gue ke Pasupatinat. Pasupatinat itu adalah tempat kita ngelihat pembakaran mayat di sana. Kayak tempat ngabennya lah gitu. Tempat ngabennya masyarakat Hindu di sana. Nonton di Pasupatinat kan, lo di seberang sini pembakaran mayatnya sebelah sana lagi banyak kan yang dibakar. Yang gue ngelihat tengkorak meledak baru dibakar, yang pada jatuh ke sungai. Terus di sungainya ada orang mandi, pemandangan yang biasa banget lah gitu kan kalau di sana. Gue ngelihat kan, oh gini ya pembakaran mayat. Terus udah liburan Nepal udah lewat beberapa hari, gue pulang ke Jakarta. Gue nggak ngerasa badan gue kenapa-kenapa, nggak ada feeling apapun yang terasa di diri gue. Tapi yang jelas gue masih bisa menggambarkan sosok yang ada di kepala gue sampai gue pulang tuh gue masih keingetan gitu tuh orang dua tuh yang di belakang. Gue nggak ngeliat mukanya kan, yang gue inget cuma yang si gondrong ini doang. Terus pas gue turun dari atas, lagi ada teman kakak gue main ke rumah. Pas gue turun, teman kakak gue cuma ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Hanum lo dari mana? Dari tempat orang kebakaran? Apa habis ngeliput kebakaran? Enggak kak, gue habis liburan baru banget pulang tadi malam. Dari mana? Dari Nepal. Lo kemana? Lo ke tempat orang bakar-bakaran gitu? Iya, gue ke tempat pembakaran mayat. Kenapa? Jadi dia ngelihat di telapak, bukan telapak, di ini apa sih namanya? Di betis kanan sama kiri gue ada bekas telapak tangan penuh abu gitu yang nempel. Terus di kanan kiri gue ada 2 orang cowok yang dia gambarkan sosoknya, yang salah satunya sama persis kayak yang gue lihat malam itu. Terus gue cerita kejadian malam itu gue di kamar. Kata dia, oh roommate lo dalam keadaan sadar malam itu, tapi itu ada di bawah alam sadarnya karena dia takut banget. Jadi pas pagi memorinya ngugur. Ngelos. Jadi yang gue alami malam itu beneran kejadian. Gitu. Gue cerita merinding lagi, serem banget. Terus abis itu gimana lepasnya Num? Jadi dia bilang itu nggak ganggu, nggak ada kaitannya sama psikologis atau apapun yang terjadi dalam diri gue, karena gue juga nggak ngerasa kenapa-kenapa. Jadi mereka literally ikut gue sampai Jakarta 2 orang itu. Terus gue tanya alasan mereka kenapa nempel ke gue, nggak apa-apa, mereka juga cuman penasaran. Terus penasarannya dia dari Nepal sampai Jakarta. Sampai Jakarta ngikut naik pesawat. Bisa pulang nggak? Itu dia. Itu orang Nepal nih ya. Iya. Iya masalahnya. Kalau cuman Swedia mah kita pakai bahasa Inggris agak. Iya. Kalau udah Nepal kan. Terus gue sebulan kemudian ketemu lagi sama teman kakak gue ini, karena kebetulan rumahnya dekat dari rumah gue. Sebulan kemudian ketemu lagi, udah nggak ada. Dan bekas yang nempel di bekas bakaran telapak tangan yang ada di kaki gue juga udah hilang. Ini tuh bekas tuh maksudnya bekas dari kacamata spiritual ya? Dari kacamata, kelihatannya spiritual. Secara fisik atau kasat mata nggak kelihatan, nggak kasat mata. Jadi apa kayak abu gitu nempel di kaki gitu. Jadi kayak mereka kayak nahan kaki gue. Gitu loh. Jadi di sini ada 2 tangan, di sini ada cap 2 tangan. Makanya ngikut ada 2 orang.
Waduh. gitu. Itu tadi temannya kakak lo ya? Temen kakak gue Dia sensitif banget berarti. sensitif banget dan bisa ngelihat apapun gitu, sampai yang binatang gitu, yang ikut binatang gitu dia bisa lihat. Ya ilah. Mm-mm. Coba ngeliatin ini kameramen kita yang ikut apa? Iya. Takutnya apa? Satpol PP biasanya. Yang ikut ya? Ini minum kolesom mulu nih dia nih. Dah. Ini mah nggak usah kita iniin binatang-binatang. No, udah ada yang ngikutin. Satpol PP. Iya. Tapi badan nggak ada apa-apa ya? Nggak kenapa-kenapa. Oke, lu berapa lama di Nepal? Iya. 8 hari. Lu Nepal doang ya? Nepal doang, tapi sempat ke daerah atasnya doang. Sempat ke daerah atasnya juga. Sebetulnya tahun depannya tuh gue udah nabung buat ke Himalaya. Lumayan mahal kan, jadi nabung tiba-tiba pandemi. Iya. Betul. Tadi di hari keberapa berarti kan lo 8 hari nih di Nepal? Gue ngalamin ketemu sama tuh makhluk 2 hari pertama. Ke Dari hari Pasupatinat itu mungkin sekitar selang 3-4 harian after gue mengalami ketemu 2 orang itu. Oke. Gitu. Berarti Enggak apa-apa. Lu aja. berarti sosok yang lo lihat di kamar itu si 2 sosok ini beneran padat ya? Lo lihat ya bukan sekelebat, bukan bayangan. Orang kayak gue ngeliat lu. Dan gak yang apa berdarah setan itu, enggak. Orang Pakaian-pakaiannya? pakaian itu kayak Pakistani gitu, kayak kok Pakistani ya, mirip sih kayak Nepali yang apa, celana bahan, baju di bawah dengkul gitu, yang cowok-cowok yang bajunya kayak gitu. Gue kira Genghis Khan gitu cuy. Itu Mongol. Iya itu Mongol kan. Beda Beda, dia di atas dikit. beda. Yes. Rambutnya keriting, India hitam gitu, tinggi, badannya Kayak Rohit-chan padat. dah bentukannya. Kayak Rohit-chan, iya. Hah? Ada pemain Persija dulu, Oh. orang Nepal. Kayak gitu kita bayangin orang Nepal tuh kayak dia gitu. Tahu nih. Tahu deh. Nih, kita tes nih ya. Jack. Loh. Ini pada ada aja lu. Tesnya kan. Oke. Tapi itu beneran bukan orang. Iya. Nggak takutnya. Nggak terbukti. Kan namanya lo tadi open trip ya. Open trip terus juga tadi kan udah dijelasin kalau open trip tuh kan ya kelas ekonomi dan lain-lain dan mungkin dari banyak belahan negara. Ada yang nggak dapat kamar, gue Bisa curiganya ya jadi. kan. Iya. Bisa Atau jadi. ya itu orang kebelet. Aduh, kamar mandi sih, kamar mandi kali ya. Kan tadi dari kamar mandi kan. Iya. Masa Keluarnya tuh dari kamar mandi nggak tuh tiduran, kebelet tidur. colongan. Enggak emang. Cewek nih. Iya kan? Kalau gue sih mikirnya bukan. Arab gini nih. Kalau gue sih bukan mikirnya nggak. Wah nih cewek colongan, enggak. Perkara emang udah capek aja gitu. Iya. Kayak gitu. Duh bodoh sempit dah gitu kan kalau itu misi abang Kalau ya. kata mak gue pengen lurusin pinggang. Iya. Misi abang ya. Selonjor. Punggung-punggungan dah gitu kan. Iya. Kayak logo Diadora apa? Kapa. Logo Kapa dah. Iya. Tapi gue lebih tertarik tentang kebudayaan dan tadi tuh apa Pumi Pufrit tadi tuh apa? Bukan, Pumpi Bukan. Purit itu penyanyi Bukan. Thailand. Oh, bukan ya. Beda. Tadi Apa? Pasopati. Pasupatinat. Oh Pasupatinat, Itu iya. Jawa Tengah, Pasopati. Beda. Bukan dong. Beda. Oh, Bukan itu. Nah, Solo. itu tuh kalau di Nepal sebenarnya majoritinya apa sih Nung? Kepercayaannya? Iya. Hindu ya. Hindu tetap ya. Mereka kan masih ini banget kan, ada kepercayaan. Nah, dewinya mereka namanya Dewi Kumari. Kalau lo googling ada juga cerita. Jadi si Dewi Kumari itu tuh anak kecil yang dipilih. Jadi misalnya kayak petingginya mereka gitu. Gue takut salah ngejelasin sih. Jadi kayak panditanya mereka dikasih mimpi nih anak the next Dewi Kumari. Jadi Dewi Kumari ini regenerasi. Dia berhenti jadi Dewi Kumari kalau udah menstruasi. Jadi kalau udah keluar darah dia udah nggak disembah lagi. Terus akan ada firman Dewi Kumari baru lagi. Jadi dia itu nggak boleh nyentuh bumi. Kemana-mana harus diangkat pakai tandu hidupnya. Jadi Dewi Kumari ini rata-rata diangkatnya dari keluarga ekonomi yang bawah. Jadi juga ketika dia jadi Dewi Kumari juga ngangkat keluarganya gitu kan. Itu menurut gue salah satu kultur yang juga menarik banget tentang Nepal tuh. Sekental apa kepercayaan mereka atau boleh dibilang ekstrim, bukan ekstrim. Ya, kita melihat di beberapa belahan dunia kan kalau kepercayaan tuh ada yang sampai ekstrim banget gitu ya. Kalau mereka tuh apakah ya sekedar beribadah aja atau sesederhana
teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Bali gitu yang ya sudah berkunjunglah ke Bali, tapi ada beberapa yang lo nggak bisa Iya. sembarangan nih kayak gitu. Sama sih kayak kurang lebih gitu ya. Oh, Namanya gitu. culture kan maksudnya lo menghormati apa yang mereka sudah miliki kan. Jadi as a tourist juga, karena gue juga datang sebagai turis ya, gue melihat budaya itu juga sebagai keindahan yang luar biasa banget gitu. Dan yang gue terpesona banget sih musiknya, karena gue nggak pernah denger Nepali music gitu pas pertama kali. Bahasanya juga gue pikir kan sama-sama bahasa India kan, ternyata beda gitu-gitu loh. Oke. Terus apalagi ya, mereka itu punya banyak banget SDM. Jadi kalau lu ke Nepal, cheatingnya adalah lu bisa nawar semurah mungkin. Karena mereka ngeproduce banyak barang-barangnya itu sendiri, nggak impor. Oh. Gitu. Oke, Jadi oke. tahu nggak Tibetan singing bowl tuh Iya. yang dijualnya di sini bisa 3-4 juta harganya, di sana 100.000 aja, 50.000 udah dapet. Oh. Gitu. Jadi kalau mau ngulah, ingin berbisnis barang-barang vintage, antik-antik Nepali, Nepal ya. bisa ngulak ke sana karena murah dan orangnya super duper ramah banget. Oh. Kebanyakan mata pencaharian masyarakat sana tuh yang daerah-daerah atas ya bertani. Kadang tuh tour guide-nya itu, yang tour guide gue aja kan, dia aslinya tuh tour guide buat naik gunung kan, buat ke Himalaya. Iya. Karena lagi nggak ada rombongan yang naik gunung, jadi dia ngajak city tour. Terus kemarin pandemi 2 tahun jadi bertani, bercocok tanam. Iya, nggak ada turis, nggak ada Nggak ada wisatawan. turis, gitu. Pantangannya apa Num di sana yang kita nggak bolehin gitu? Yang berkaitan dengan sisi budaya atau agama atau kepercayaan gitu. Jujur nggak Nggak ada ya? sih. Oh. Iya, lo respect aja sih. Kadang kan mungkin ya namanya turis kan, lo datang ke satu tempat udah dibilang nggak boleh pegang, suka ada yang masih iseng-iseng pengen tahu. Iya. Ada yang gitu-gitu lah, gue ketemu juga sih modelannya gitu-gitu. Tapi so far nggak ada yang gimana-gimana sih. Gue suka banget Nepal sih, indah. Lu masih ingat nggak pas masuk ke tadi ke tempat apa? Pasupati Bukan Nat. Ngaben ya, Pasupati Nat. Nat itu kayak gimana sih prosesinya dari masuk, misalnya entah ada gapuranya atau apa? Jadi kan karena di Hindu itu kan masih ada kasta ya, Brahmana, Iya. Ksatria, Sudra gitu-gitu kan. Di Pasupatinat itu tuh yang gue ingat, jadi ada 2 area. Yang satu area yang gue tonton itu area untuk orang-orang yang kasta-kasta yang bawah, dibatasin sama jembatan, sebelah sananya buat area pembakaran orang-orang yang Brahmana, kasta tinggi, Ksatria. kasta-kasta kaya gitu. Itu dipisahin, itu salah satu yang lumayan menurut gue mencolok. Terus sore itu tuh kebetulan pas gue di sana lagi ada kayak upacara penyembahan, upacara adatnya gitulah, upacara nyanyi-nyanyi. Jadi gue duduk sambil nyanyi-nyanyi, dengerin mereka anak-anak mudanya pada nyanyi-nyanyi, main musik Oh, ya? gitu loh. Oke. Jadi di sini orang nyanyi-nyanyi, di seberangnya lagi pada bakar mayat. Kenapa bisa barengan dan banyak? Apakah disimpan dulu atau gimana? Iya. Enggak, karena setiap hari kan ada orang meninggal ya. Karena mungkin kalau Ngaben Bali itu kan meninggal itu upacara yang lo harus punya uang dan segala macamnya. Karena yang gue lihat di sana tuh kalau upacara meninggalnya sana kayaknya nggak yang udah gitu begitu ya? banget. Oh berarti ini setiap hari si Pasupatinat ini pasti ada setiap pasti hari. ada orang meninggal, pasti ada yang dibakar. Oke, Gitu. oke, Menuju oke. sore, pagi sama sore kalau nggak salah, kalau gue nggak salah. Gitu. Yang paling gue inget banget itulah yang pas lagi ngebakar satu jenazah, gue ngelihat dari mulai jenazahnya datang, ditaro, disusun kayu-kayu gitu. Itu tapi menurut gue karena budaya jadi itu indah banget ya dilihatnya Iya, gitu, walaupun itu tentang kematian, lu menyatu lagi dengan bumi dengan cara yang sebegitu sakral menurut gue gitu ya. Jadi sungguh pengalaman baru lah, menarik gitu. Terus akhirnya ya udah tuh gue ngelihat upacara itu dari mulai jenazahnya datang, ditaruhin kayu dari mulai masih utuh sampai kebakar dikit, duar. Gue denger tengkorak Ada- kepala ada- meledak. Iya. Bukan letupan ini kali gelondongan kayu gitu yang Gelondong. petak gitu, enggak ya? Soalnya kelihatan putih Tengkoraknya. peletak Dar. gitu. Mental. Dar, dengarkanlah, lo nggak usah begitu dong, kan gue yang mental jadinya. Itu lama loh prosesnya, by the way, bisa berjam-jam. Sampai dia bener-bener jadi Iya. Terus itu apa kan abu bekas bakarannya pada turun ke sungai kan. Di bawahnya ada bocah sama bapaknya lagi mandi.
gitu. Kayak ya buat mereka itu prosesi Ya, yang biasa sih. tiap Biasa hari. aja. Padahal airnya nggak ngalir. Iya. Ya gitulah pemandangan-pemandangan yang syarat-syarat ya it's like a, Iya. gitu sih. Oke, itu tadi pengalaman yang di Nepal. Di Nepal. Kalau di Indonesia, Ada gak? iya. Nanya aja sih ini, kali ada. Di Indonesia, wah gua harus mengingat-ingat. Kayaknya iya ya Gue inget dulu banget sih zaman SMP kali ya, zaman-zamannya Meteor Garden, lo inget Ingat. nggak? Oh, Celei. Woi wajani bukan si kau cecasing. Nah, gue cinta banget kan sama Wucele. Tomingse. Tomingse apa Fixo? Tomingse, tolong minggam sedikit. Baru banget, komedi baru. Jadi kalau nggak salah pengalaman itu gue lagi ngejar nonton Meteor Garden karena waktu itu gue lagi transisi dari liburan ke masa masuk sekolah, tapi Meteor Garden gue belum selesai. Jadi malam terakhir gue mau masuk sekolah, gue nonton banyak banget tuh. Pertama kali punya komputer di atas terpisah dari bokap iya, gua. iya. Merdeka Iya, dong. benar. Ya kan, Itu semua nonton nggak berhenti tuh. Nah, udah selesai nonton, udah sekitar jam 2 pagi tuh gue. Besokannya libur kan, hari Minggu soalnya. Udah jam 2 pagi. AC kamar gue lagi rusak. Jadi gue tidur di ruangan yang isinya baju-baju kerjaan nyokap gue. Dulu nyokap gue tuh kayak bridal house gitu. Iya. Kayak nyewa-nyewain baju pengantin. Iya, jadi banyak digantung Iya, gitu. nah ruangannya itu ada AC-nya. Jadi gue ngegelar kasur Palembang gitu tuh yang kotak-kotak. Kasih bantal guling sama bed cover. Karena udah malam banget, kan gue udah tidur deh, udah selesai nih, udah episode terakhir, tinggal 1 episode lagi, besok bisa gue tonton lah gitu. Terus pas masuk ke ruangan itu, gue tidur langsung selimutan karena udah malam banget kan, udah sepi banget juga, di rumah udah nggak ada aktivitas, gue tidur. Pas gue tidur, gue berasa kayak kaki gue tuh kayak ada yang gerayangin gitu. Aneh lah, kayak lah apaan sih? Gue pikir ya selimut doang kali atau gimana. Gue buka selimut, pas gue buka selimut, asap rokok banyak banget. Padahal di rumah gue gak ada yang ngerokok satupun. Di dalam ruangan itu ada banyak Berbentuk rokok. asap. Asap rokok ngebul, Baunya? bau rokok. Terus karena bocah nggak tahu harus gimana kan, terus gue cuman bangun, ke kamar mandi, dalam hati ceritanya gue bohongin setan gitu. Wah, unik banget. Bohongin setan. Terus gue bawa guling keluar pelan. Gue kabur langsung ke kamar nyokap gue. Gue cerita mah, di atas ada asap rokok. Ngarang aja lu, gue udah tidur. Baunya kayak gimana? Bau rokok Samsu. Iya, itu bukan kretek. hantu sepertinya ya. Kita sudah bisa simpulkan. Kalau baunya EC atau baunya apa, itu bisa tuh. Iya. Kalau baunya Samsudin, ya kan? Nah, itu Iya. kayaknya Iya. rumah Jakarta Timur kan? Enggak, dulu masih kebun kacang. Apalagi kebun Iya. kacang. Iya. Lu Udah. di lantai 2 tadi ya? Lantai 2. Ada akses yang kira-kira orang bisa nyelos kan? Berarti Enggak, apa akses orang dari luar gitu bisa masuk? Enggak, karena itu sisi rumah gue yang berbeda. Jadi itu extension dari rumah gue, dibikin Kayak pavilion gitu. pavilion baru gitu di atas. Akses itu cuma dari dalam rumah gue buat ke sana. Nggak ada. Dan nggak ada pintu, nggak ada apapun, cuma ada AC dan ruangan itu doang. Makanya kayak dari mana gitu. Itu doang sih. Tapi sejak intinya kalau ngomong soal sensitivitas, ketika gue ngalamin hal itu, makanya menurut gue tuh cukup aneh karena gue nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu sedikit pun. Dan dari gitu. tadi yang jadi inceran kaki lu ya. Iya, ada apa sih sama kaki gue? Jangan main lawan AC Milan deh lu. Ngeri-ngerinya ngeliat Ada Theo Hernandez. Ada Theo Hernandez. Itu dia. Tadi nih. Oh iya. Tadi Bener. Tadi Nepal. Heeh. Kaki. Iya kan? Kebun kacang. Kaki. Pas lu di Qatar yang digaprak. Kaki. Iya. Aduh. Iya, kacau. Iya. Kacau. Oh, ada satu cerita lagi. Boleh deh Banyak tuh. nih. Pertama kali gue pindah ke Condet. Nah, ini agak sedikit. Nih. Ini kacau nih, ini kacau, iya bener. Serius nih. Ini kacau Oke. banget. Jadi harus itu rumah gue nggak di Condet, harus gue di Pasar Minggu. Tapi rumah yang dibeli sama nyokap waktu itu bermasalah, akhirnya jadi dadakan nyari rumah
yang bisa dalam waktu cepat. Nah, nih rumah ini nih di Condet nih udah ready lah, ready to sell gitu. Jadi ya udah kita ready to buy juga karena butuh rumah cepat kan, udah pindah soalnya. Pindah hari pertama baru ngisi-ngisi furniture, gue tidur sama kakak gue di kamar. Jadi kamar gue itu tuh kaca gede banget. Kan kamar gue di lantai 2, lagi-lagi lantai 2 ya. Luarnya tuh langsung Tadi apa? Cermin gede banget. enggak, kaca Kaca ini. kaca keluar gitu. Kaca keluar. Terus kakak gue lagi tidur, kakak gue ngomong, Num, kita kan tuh di lantai 2 ya. Iya. Kok tuh udah ondel-ondel? Bener, pas gue buka jendela, pas gue ngebuka hordeng, ada ondel-ondel lewat, ondel merah. Terbang ya. Kagak, emang ondel-ondel Condet naik-naik kali. tapi Atau diarak gitu. gue mikir kakak gue halu, terus enggak kali itu balon kali ondel-ondel. Iya. Agak ondel-ondel beneran, kayak jalan, kayak ada aspalnya bawahnya. Iya, itu kejadian Dan terepik itu ever. tengah malam. Tengah malam. Udah. Ondel-ondel. Ada musik-musikannya gitu. Enggak ada musik. Ada yang ngecrek gitu ada. Ada yang ngecrek. Hah? Ada Nonton doang, ini kasihan teman saya udah muter-muter. Ayo. la. Gini dong. Iya gitu kan. Wah, kalau nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, dia cuman Serem melintas banget gitu doang sih. Serem banget. Serem banget anjir. Iya, kacau. Untung lo ngingetin, iya bener baru inget gue. Kacau tuh. Itu tahun berapa berarti? Lu baru pindah ke Condet? 2012. Enggak. Bentar, 2009. Ondel-ondel anjing di lantai 2. Chaos. Anaknya kali, kan ondel-ondel. Ada anaknya. Iya kan. Ade anaknya. Kalisari gimana Kalisari? Hah? Kalisari gimana? Ya ada juga Ada tetap. juga. Wah, itu Yopi. Oh, Yopi. Yopi malu gak sih? Kan dia rumahnya. Kita cerita dikit ya. Iya. Ngomongin Kalisari. Iya. Udah keconet nih. Kesel banget sama ondel-ondel. Ondel-ondel Kalisari. Ini orang kan rumahnya di Cibinong, yang secara lalu lintas ya cukup padat. Gue bilang waktu itu, Mas Yop, lo main dah ke rumah gua malam minggu bawa mobil. Prime time lagi malam minggunya. Habis maghrib. Prime time. Wah, elah uring-uringan. Sampai rumah sampai Kalisari uring-uringan. Kenapa? Wah, enggak lagi-lagi gua ke Kalisari malam minggu. Sini orang nyebrang, motor nyalip, ondel-ondel muter. Kan jalannya sempit kan Kalisari. Udah gitu tiap pertigaan banyak gentong kan. Gentong apaan sih? Gentong buat pertigaan. Kalau di Kalisari tuh Tengah. pertigaan supaya nggak tubrukan kunci gitu dibatasin sama Gentong. gentong Kenapa gitu. gentong ya? Kenapa nggak marka lalu lintas? Oh, apa tidak kenal gitu? orang Kalisari kayaknya. Oh wow. Kenal lah. Ya, kalau itu kan geser gampang, kalau Iya, gentong kan iya. sulit. Masalahnya kalau kenapa nggak marka? Kalau marka ditabrak markanya hancur kan. Oh, iya. Nah ini Gentong. gentongnya sebeton. Bu. Semen. Iya. Oh. Nggak bisa ditabrak Oh, bisa dong. ditabrak. Oh. Tadi pengen ditaruh orang sebenarnya, ditanam. Iya ondel-ondel. Itu ondel-ondel. Sumpah Anak sih. gua tuh jadi nggak pernah takut karena udah kayak KRL Serius? Jakarta Bogor. Bogor. Setiap berapa menit lah ada gitu. Setiap 5 menit 10 menit kali ada. Asli. Wah gila. Gitu deh. Cuman ya epic. Epic ya. Ondel-ondel di lantai 2 tuh epic sih. Epic sih. Welcome to neighborhood. Oh bener. Iya. Serem anjir. Gue bayangin ondel-ondel tengah malam aja udah Parah. kayak sendirian lagi, maksudnya nggak ada yang ngiringin gitu. Iya, malas banget. Gua tuh takut sama ondel-ondel. Takut banget, kayak denger musik ondel-ondel dari jarak 100 meter aja gue udah ngumpet kemana duluan. Masa gitu. sih? Serius. Iya, iya. Setakut itu. Istri Tapi gue juga kayak gitu. Dulu. iya dulu. Tapi setahun terakhir gue udah mulai bisa berani karena ya lo harus menghadapi ketakutan lo gitu, apa juga isinya orang lagian. Tapi ketika Iya. gue mengingat kejadian malam itu, gue lihat ondel-ondel di lantai 2 suka datang lagi tuh Parno gitu. Tapi berarti lo ketakutan karena ondel-ondel dengan ondel-ondel tuh karena itu. Dari sebelum itu emang gue udah takut, takut. nggak suka gue. Gitu. Kakak gue juga takut ondel-ondel. Kita dikasih lihat begitu lagi. Aduh, kacau. Iya. Padahal itu posisinya udah tidur ya. Maksudnya udah kriip-kriip gitu ya.
enggak, udah lagi berdua sama kakak gue kan biasa kan kalau mau tidur ceng-cengan Iya, dulu, ngobrol-ngobrol. tendang-tendangan apa gitu kan. Ya Allah, ceng-cengan tendang-tendangan Hanum, ya Allah. Iya. Gimana Kalau anak sih? bola begitu pak, ngambil kaki dari belakang, dirap-rap dengkul masuk gitu emang. Nama Irianto lagi. Lagian bercandanya ambil-ambilan kaki gue. Bercandanya kayak Lisandro Martinez ya. The Butcher. Main selengkat aja orang. Iya. Gimana? Jadi emang belum tidur posisinya gitu. Oke, tapi ini lumayan epic dari ceritanya Hanum ya. Dari tadi gue baru pertama kali dapetin cerita ya entitas goib Nepal gitu ya, bisa sampai condet Bu. Iya. Gitu. Ngapain jauh banget. Terus nah, masalahnya tadi gimana Num? Nyengkremnya maaf gimana? Nyengkrem? Iya, maksudnya Yang bentuk kaki. Telapak kaki. Bentuk kaki. Dua bentuk gini telapak ya? tangan Kan di ini kaki. ini kan tangan nih. Kalau ditempelin ke abu kan ada abu nempel. Nah, bentuknya atau begini. Nah, itu. Gitu. Jadi kayak narik kaki. Menahan. Iya. Bentuknya beneran kayak tangan lo habis Tangan dicap kiri. terus nempel di kaki gua gitu. Itu kenapa badan lo nggak kerasa kenapa-napa? Enggak. Biasanya kan digelendotin di sini, pegel. Lah ini kan berarti dia ngelosor aja dari Nepal tuh. Iya kan, tengkurap Ngelosor dari aja. Nepal. Iya. Bu, Itu sampai masuk ale pesawat gitu. Iya. Terglosor ya. Ganggu banget ya. Oh. Tolol. goblok lah lu. Enggak, maksudnya hantu Nepal itu, hantu Nepal yang Iya. tolol. Ya wes deh. Kacau lo Dan. Enggak kan itu. Apa sih? Gitu. Iya. Udah ngapa? Digelendotin hantu Nepal. Judulnya itu kali ya. Iya. Digelendotin hantu Nepal. Digelendotin. Iya. Oke, ada lagi Mas Danu kira-kira? Udah sih lucu. Ya. Serem. Ondel-ondel. Iya, udah Jalan ternyata ya. lebih menyeramkan daripada hantu Iya. Nepal. Ya. Ngeri. Iya, takut. Singkat, padat, jelas dan seram. Iya, epic itu. Gua ngebayangin rumah lo yang atas tuh yang dulu tuh. Iya, Iya kan bener, itu doang tuh. Males banget. Rumah Danu juga gitu. Oh iya. Empuk banget untuk Empuk banget. apa ya? Tempat penampakan. Iya, Iya. tipikal lantai 2 yang empuk banget Oh iya, untuk tahu. Paham. Iya. Kanan kirinya tuh udah nggak ada rumah. Maksudnya nggak ada rumah yang tingkat lagi. Oh, aduh, Jadi males. rumah gua doang yang tingkat, terus langsung pohon gitu. Aduh, Iya. kukusan lagi kan? Iya, Kukusan. tepi kan. Iya. Oke deh. Oke. Bu Hanum terima kasih banyak Sama-sama ini. Pak Bimo, Pak Terima kasih Danu. banyak Kak Hanum. Udah main. Semoga bisa terus mengabarkan sesuatu yang keren ya. Tapi beneran tonton deh. Iya, interviewnya dia apalagi yang sama Pak Luhut. Gua Bener. nonton tau. Masa? Ya iyalah. Gua kan garis keras Luhut. Ya, pokoknya terima kasih sekali lagi Kak Hanum. Sama. Semoga karirnya terus meroket. Amin. Jadi news anchor andalan kita semua. Amin. Bisa liputan ke Euro kali ya. Habis ini Euro ya. ya. Iya. Amin ya. Kita ikut kali ya, Li. Ayolah. Apaan? Kali ada hantu-hantu di sono. Iya. Di mana sih Euro? Euro di mana? Romania. Trinidad. Enggak ya. Enggak lah. Tobago. Tobago. Iya, salah ya. Siap, terima kasih. Jangan lupa untuk follow Instagramnya atau tengok-tengok Instagramnya Ibu Hanum ya. Dan juga tonton programnya dan juga channel YouTube-nya. Jadi gini. Jadi gini. Jadi gini, orang Jawa. Kalau orang Betawi? Jadi gini nih. Ya minjem duit. Minjem duit. Oke deh. Terima